Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Silakan yang baru menemukan channel saya, silakan di like, di komen, dan di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, ya seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga channel saya semakin berkembang, kalian menonton, dipahami dan dipraktekkan, menemui apa yang kalian inginkan. Seperti saya dulu, sehat, sembuh, sehat seperti sedia kala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga doa kita, diberi kemantapan hati, mental yang kuat, fisik, pikiran yang seperti sedia kala. Nah, di video kali ini ya seperti biasa saya libur. Biasa berjemur sekitar jam 9 pagi, matahari panas ya kan. Saya akan jalan pagi biasa, terus menikmati hari. Nah, di video kali ini ya maaf kalau di depan rumah, di sebelah rumah lagi merenovasi rumah ya. Kalau ada suara-suara tukang ya mohon maaf lah. Nah, ini di video kali ini saya akan membahas tentang rasa tidak nyaman terbangun di malam hari yang membuat kita takut, anxiety-nya kambuh. Nah, ya kan, terbangun di malam hari yang membuat kita takut karena anxiety-nya kambuh. Itu seperti apa? Nah, itu pengalaman saya. Kalau di malam hari itu saya juga pernah dulu, sering juga, dan pas dulu belum memahami ya kan, sebelum memahami itu kaget memang pas, terus belum memahami cara penanganannya, cara menangani kalau sensasi gejala datang. Ada tukang kuil lewat ya sudah, kita nikmati aja suaranya ya kan. Nah, itu saya terbangun, ingat banget, keringat dingin, terbangun di malam hari ya sekitar jam 12 atau jam 1, kaget itu. Kaget, keringat dingin, jantung berdetak, sesak napas. Itu apa yang saya lakukan. Bukan menangani gejala atau sensasinya, saya teriak kencang, manggil istri. Ingat banget itu, istri saya tidur, pas tidur dengan anak. Dulu kan saya lagi tuh pengennya tidurnya sendiri aja biar nggak mengganggu gitu kan. Lebih nyaman tidur sendiri karena saya nggak pakai AC waktu itu. Ya udah tidur agak itu, nggak pakai AC, nggak pakai kipas. Inget banget itu, pengennya hangat. Nah, itu saya teriak kenceng, saya panggil istri juga kaget, kenapa ya gitu kan. Itu sesak napas, keringat dingin, jantung berdetak kenceng. Pikirannya udah waduh kalut luar biasa. Itu saya rasakan sering juga dulu, dan belum tahu cara penanganannya seperti apa itu, masya Allah. Jadi faktornya itu pas paham, sedikit paham, dan lambat laun tahu itu ya asam lambung yang naik dari mungkin sebelumnya itu pas hari seperti sekarang nih, dari pagi makan lambung kita masih error, kecemasannya tinggi, terus lalu merasa-rasa akan segala sensasi yang dan gejala yang ada di tubuh kita. Itu setiap hari kita merasa-rasa terus lambungnya error, tingkat kecemasan kita tinggi. Nah, itu kalau pagi kadang makan yang gak nyaman, yang memang menimbulkan sensasi. Kadang ada yang timbul langsung sesudah makan timbul, ada juga yang nanti atau malam atau lusanya atau besoknya itu baru ada sensasi, ada seperti itu. Nah, itu saya kalau menurut saya itu dari pertama faktor makanan ya kan, yang menimbulkan malamnya itu gas atau asam lambungnya meningkat. Udah itu aja sebetulnya, gas atau asam lambungnya meningkat. Tapi karena kita panik, terus belum tahu cara penanganannya, ansietas kita tinggi. Nah, hari kenapa dulu itu ya kena panic attack deh. Udah bingung cara penanganannya, terus kena panic attack. Nano rasanya. Pikiran kita udah pasti traveling mau apa, kalian pasti tahu mau ya kan, mau mati rasanya. Wah, mau mati nih, mau mati. Panic attack itu memang
sensasi yang bagi saya paling horor lah ya kan. Ya paham lah, tapi pas tahu cara penanganannya itu kan, oh ya asam lambung saya naik karena pikiran, stres yang berlebihan 1 hari full, jenis makanannya juga, terus misalnya kurang tidur, terus kalau tidur juga, kalau kita disarankan untuk kepala kita lebih tinggi dari badan biar asam lambung kita tidak naik. Nah itu kalau malam saya belum tahu itu satu bantal. Nah itu naik ke kerongkongan tuh asam lambung kita, gas asam lambung kita, udah yang mengakibatkan ya Allah sesak napas, terus jantung berdebar kencang, keringat dingin. Nah itu kita panik pasti, ditambah kemasnya tinggi, kena panic attack, wah udah luar biasa dan tidak tahu cara penanganannya. Jadi apa yang menghadirkan kita di malam hari itu yaitu sekali lagi faktor makanan, pikiran kita stres, terus mungkin ya kurang tidur, pola hidup yang nggak benar, pikiran kita nggak benar. Jadi pas sudah tahu penanganannya, terus penanganannya ya sudah. Jadi kalau malam itu ya tidur dengan 3 bantal. Kalau siang hari itu diusahakan kalau memang nggak ngantuk banget nggak usah tidur. Jadi pas malam tidur lebih nyenyak, tidur lebih tinggi dengan 3 bantal ya kan, biar asam lambung gasnya nggak naik. Terus dijaga jenis pola makannya, jangan terlalu stres, kita kendalikan. Ya memang nggak mudah, tapi ya harus belajar lebih baik ya kan, seperti itu. Jadi kalau di tengah malam terus kalian bangun merasakan seperti itu, yang pertama apa? Tenang. Itu udah kuncinya, tenang, santai. Oh ya, nah asam lambung saya lagi naik nih. Udah, minum air seteguk demi seteguk, duduk tegak, minum air seteguk demi seteguk. Olah napas dan pikiran kita, oh ya ini cuma asam lambung yang naik, itu turun kok dengan air hangat seteguk demi seteguk itu, seteguk demi seteguk. Kalau perlu menyuap nasi ya menyuap aja, nggak perlu banyak ya kan, berapa suap gitu untuk diisi. Itu juga menurunkan asam lambung, gas asam lambung kita yang naik. Kalau saya cocoknya ya makan nasi aja udah, 1 centong gitu aja, maksudnya ya kecil gitu, berapa suap gitu, 3-4 suap cukup. Terus minum seteguk demi seteguk, terus pikiran ditenangkan, udah lambat laut akan hilang. Nggak mungkin nanti kenapa nih ketek, enggak. Kalau kita udah tahu cara penanganannya, nanti kalau udah tahu terus lambat laut kalau kalian lebih sembuh, lebih sehat. Bangun di tengah malam terus gas asam lambung kita meningkat itu kayaknya nggak lagi. Sekarang udah nggak lagi, udah nggak pernah lah ya kan. Misalnya ada di pagi hari ya sudah, oh tahu nih asam lambung saya naik, ya udah minum air hangat seteguk demi seteguk, nggak perlu obat, nggak perlu bagi saya. Terus makan porsi sedikit tapi sering, itu udah. Terus olah napas diafragma dan pikiran ditenangkan. Jadi itu kawan ya, obat mujarab kalau datang sensasi gejala di tengah malam yang kalian belum paham, jantung berdebar, sesak napas, terus keringat dingin, yaitu asam lambungnya naik oleh jenis makanan, tidurnya kurang naik kepalanya, pikiran kita stres, kecapean juga bisa, tidurnya kurang. Nah itu, jadi kita benarkan pikirannya. Kalau memang datang itu, kalian minum air hangat seteguk demi seteguk, duduk tegak, olah napas diafragma. Kalau perlu menyuap sedikit makanan ya nasi yang paling netral. Kalau saya udah santai buat sini. Kalau perlu ya dipres garin sekitar leher, kayu putih di perut, ya sudah membantu itu ya. Jadi jangan panik, tahu cara penanganannya, ya sudah hilang. Lambat laun kalau kalian udah paham, udah ini pikirannya tenang, itu udah nggak bakal datang lagi. Itu sepengalaman saya. Oke, tetap beristighfar, bersyukur dan berdoa. Pokoknya itulah, pokoknya ingat selalu beristighfar, kita bersyukur dan berdoa. Apapun Allah memberi kita, ya kita berikhtiar dan berdoa. Insya Allah Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, tetap optimis, semangat, mental dikuatkan, ya kan? Salam sehat, kalian pasti bisa lebih baik setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.